Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fadil Muhammad dengan NIM 2120.20.8612111058 ingin menjelaskan materi saya, yaitu dengan judul Uang dalam Perspektif Islam. Baik, ada 4 pembahasannya. Yang pertama itu definisi uang dalam perspektif Islam. Yang kedua, konsep uang dalam Islam. Yang ketiga, fungsi uang dalam Islam, dan yang keempat, jenis uang dalam Islam. Baik, definisi uang dalam perspektif Islam. Uang dalam bahasa Arab berasal dari kata nukut yang berasal dari akar kata nakdu yang mengandung beberapa pengertian, yaitu al-nakdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-nakdu yang juga berarti tunai atau pembayaran kontan. Nukut juga adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar emas, dirham perak, maupun fulus tembaga. Nukut juga sesuatu yang diterima secara umum sebagai media penukaran dan pengukur nilai yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun yang diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Baik, selanjutnya yaitu konsep uang dalam Islam, terbagi atas 3. Yang pertama, uang sebagai amanah, yaitu dalam Islam uang dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, uang sebagai alat penukaran. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang memudahkan kegiatan ekonomi, namun harus digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang terakhir adalah uang sebagai komoditas, yaitu uang dapat diperjualbelikan namun harus mengikuti aturan syariah. Baik, selanjutnya itu fungsi uang dalam Islam. Baik, fungsi uang dalam Islam terbagi atas 4. Yang pertama, uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. Uang sebagai alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Baik, yang kedua, satuan hitung atau unit of account. Uang berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, alat penyimpanan kekayaan atau store of value. Uang yang disimpan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan bank dalam bentuk rekening. Dan yang keempat, standar atau pengukur nilai atau standard of atau measure of value. Uang dapat mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang baik secara tunai maupun angsuran. Baik, jenis uang menurut Islam. Yang pertama, uang halal, uang yang diperoleh melalui cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam, seperti hasil kerja yang halal. Yang kedua, keuntungan dari bisnis yang sesuai syariah. Atau yang ketiga, warisan, hibah atau hadiah yang tidak melanggar hukum Islam. Yang kedua, jenis uang menurut Islam yaitu uang haram, uang yang diperoleh melalui cara-cara yang dilarang oleh Islam, seperti perdagangan barang haram, transaksi riba, korupsi, pencurian atau penipuan, atau judi taruhan. Yang ketiga, uang fulus, yaitu mata uang yang digunakan pada zaman klasik Islam, seperti dinar emas dan dirham perak. Baik, yang keempat, jenis uang menurut Islam yaitu uang sebagai alat tukar atau wazilah. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan. Yang kelima, uang zakat. Uang yang wajib disisihkan untuk membayar zakat jika sudah mencapai nisab atau batas minimal harta dan haul berlalu 1 tahun. Tujuan zakat adalah membantu golongan mustahik atau yang berhak menerima. Dan yang keenam, uang sedekah atau infak. Uang yang disumbangkan secara sukarela untuk tujuan kebaikan. Yang ketujuh, uang wakaf atau uang yang diwakafkan untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umat, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, atau kegiatan sosial. Nah, baik, di sini ada 2 golongan pemakaian harta, yang itu zakat dan riba. Zakat yaitu definisinya atau pemurnian harta. Zakat adalah kewajiban untuk membersihkan harta dari hak-hak orang lain yang terkandung di dalamnya. Yang kedua itu untuk distribusi kekayaan. Zakat juga berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara adil kepada mereka yang berhak menerimanya. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Dan yang lainnya itu riba. Definisi riba adalah
tambahan yang dikenakan pada pinjaman atau hutang yang dianggap haram dalam Islam. Yang kedua, alasan pelanggaran riba ini dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam sistem ekonomi. Dampak riba ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan berbagai masalah lainnya. Saya kira itu materi dari saya dalam menjelaskan uang dalam perspektif Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.